Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersama channel Hendarto Anka. Pada bulan Agustus ini 2022, kami akan memaparkan bagaimana cara melakukan perizinan yang baik untuk di suatu kawasan dan bagaimana untuk menarik hati para rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan untuk kita mendapatkan izin. Pertama-tama adalah izin di suatu tempat penanaman tiang fiber to the home atau FTTH, artinya fiber optik sampai ke rumah. Yang harus kita lakukan adalah izin yang bersifat keseluruhan. Jadi di dalam hal ini, misalnya di dalam satu kelurahan Bintang misalnya, ini kita harus mendapat izin dari kelurahan, kemudian kita mendapat izin dari rukun warga, kemudian kita mendapat izin dari rukun tetangga, dan kita mendapatkan izin dari warga. Jadi semuanya harus lengkap. Dan jangan kita melakukan suatu hal yang sangat berbahaya, misalnya izin hanya didapatkan dari kelurahan, karena nanti pada saat penanaman tiang akan ada blokade atau blocking dari warga, sehingga pekerjaan yang akan kita lakukan tidak terlaksana, ataupun kita hanya izin sampai di rukun warga atau hanya di rukun tetangga, atau jadi harus keseluruhan menyeluruh. Dan yang utama adalah dalam hal izin ini harus benar-benar disampaikan bahwa kita melakukan izin untuk melakukan penanaman tiang, yang mana tiang ini tingginya 7 meter, kemudian ditanam sedalam 1,20 meter dengan pengecoran 30 cm di bawah permukaan tanah dan 30 cm di atas permukaan tanah, kemudian lingkarannya 30 cm, sehingga didapatkan pengecoran yang baik. Untuk semua hal ini dapat terjadi, terlaksana, tidak ada blocking dan persetujuan seluruh warganya, pertama-tama dalam pelaksanaan biasanya yang paling bagus harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini meliputi 3 hal. Satu adalah pengenalan dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah pengenalan secara pribadi. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan produk, dan kemudian pengenalan produk serta bagaimana cara jaringan ini kita dapat. Jadi di dalam hal ini FTTH, fiber to the home, adalah kabel fiber optik sampai ke rumah. Kenapa harus kabel fiber optik tidak menggunakan kabel tembaga ataupun kabel hibrid, yaitu perpaduan antara kabel fiber optik dan kabel tembaga atau koax? Karena dengan adanya kabel fiber optik ini, sinyal daripada internetnya akan sangat cepat, karena menggunakan fiber optik adalah menggunakan kecepatan cahaya yang kecepatannya adalah 380.000 km per detik. Jadi dalam jangka 380.000 km hanya dilalui dalam waktu 1 detik. Pertama-tama sosialisasi. Kita sebut nama perusahaan kita, misalnya salah satu provider misalnya adalah suatu perusahaan namanya XL Axiata yang berdiri tahun 1996, adalah suatu perusahaan seluler yang pertama kali ada, perusahaan seluler swasta yang pertama kali yang ada di Indonesia, atau XL Axiata. Nah, itu arti pengenalan dari suatu perusahaan. Kemudian beberkan perusahaan ini di daerah mana saja yang sudah ada. Jadi perusahaan seluler ini menggunakan sistem penggunaan tower atau BTS sehingga sinyalnya dapat diterima daripada pengguna handphone. Kemudian yang kedua, perkenalankan secara pribadi, sebut nama saudara, misalnya nama kita adalah saya Bram Pangestu sebagai bagian staf dari perusahaan mitra daripada XL Axiata. Begitu yang pertama. Kemudian kita kenalkan teman saya di sebelah kanan, di teman saya di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, beritahu visi daripada perusahaan serta misinya. Visi misi dari perusahaan adalah memberikan edukasi dan memberikan suatu
memberikan suatu layanan jaringan internet untuk sampai di dalam rumah dengan kecepatan tertinggi dan pelayanan terbaik. Yang kedua, visi misi kita adalah izin untuk melaksanakan perluasan jaringan internet fiber to the home ini, fiber optik ini menggunakan kabel fiber optik dengan menggunakan tiang-tiang tumpu penyangga. Bilang saja bahwa tiang penyangganya adalah sama persis dengan tiang-tiang yang sudah ada daripada perusahaan negara yang berbasis penggunaan jaringan internet. Jadi dijelaskan di situ. Kemudian yang kedua, beritahu keuntungan daripada adanya jaringan internet tersebut. Dengan adanya jaringan internet sampai ke rumah dengan menggunakan fiber optik adalah yang pertama adalah kita dapat mendapat layanan jaringan televisi kabel atau televisi digital. Dikarenakan pada tahun 2020 ini semua jaringan penggunaan jaringan menggunakan sinyal radio itu sudah tidak diperkenankan, sehingga dengan adanya TV kabel atau TV digital ini dalam sehari-hari kita tidak perlu menggunakan antena biasa. Jadi misalnya kita mencari sinyal daripada saluran-saluran tertentu, misalnya RCTI, TV Global, harus menggunakan tiang-tiang yang tinggi, kemudian harus kita melakukan untuk antenanya harus benar-benar sesuai sehingga gambarnya kadang bagus. Jadi antara sinyal 1, 2, dan 3 misalnya untuk TV Global, TV RI, yang TV globalnya dapat sinyalnya bagus sehingga gambarnya dapat bagus, tetapi untuk di televisi yang lain kita mendapatkan gambar yang kurang bagus. Sedangkan dengan adanya jaringan fiber optik, seluruh daripada acara televisi ataupun mau nonton televisi apapun akan mendapatkan sinyal yang bagus dan gambarnya semuanya yang bagus. Itu yang pertama, sehingga tidak perlu lagi kita menggunakan antena biasa. Dengan adanya decoder televisi ini semua gambar bagus, jadi gambar yang didapatkan adalah gambar high definition dengan resolusi tinggi sehingga gambarnya sangat cemerlang. Kemudian yang kedua, didapatkan gambar 3D 3 dimensi serta mendapatkan suara double stereo, sehingga dengan adanya jaringan fiber optik ini menonton televisi lebih enak, mata lebih nyaman, suara lebih nyaring, dan bisa mengontrol semua channel dengan gampang hanya dengan menekan tombol. Yang kedua, dengan ada jaringan fiber optik ini kita mendapatkan jaringan internet yang super cepat dan unlimited, sehingga apabila kita berlangganan internet dengan WiFi yang berjarak antara 15 sampai 20 meter, itu minimal kita dapat menggunakan 4 gadget atau lebih, sehingga dalam satu keluarga akan mendapat penghematan dengan 4 atau 6 alat handphone ataupun alat elektronik yang lain. Kita dapat dengan mudah menggunakannya. Dan kelebihan yang ketiga, dengan ada jaringan fiber optik ini, selama di rumah kita dapat menggunakan WiFi di rumah, dan apabila kita keluar rumah itu akan mendapatkan SIM card yang sudah ada kuotanya, sehingga di rumah kita mendapatkan WiFi yang gratis untuk internet daripada handphonenya. Apabila kita sudah keluar rumah tetap dapat digunakan, sehingga dengan adanya kelebihan fiber optik ini, lurah, RW, RT, dan warga dapat dengan senang menerima daripada adanya jaringan internet daripada fiber optik ini. Jadi demikian para saudara, para sahabat, para teman, adik-adik yang baru mencoba menjadi tim perizinan untuk di suatu wilayah, dengan adanya kita dapat memaparkan produknya dengan baik serta tidak lupa untuk melakukan izin di seluruh level, baik kelurahan, RW, RT,
dan warga, sehingga pada saat pelaksanaan perluasan jaringan dengan menggunakan tiang tumpu serta penarikan kabel tidak dapat mendapat gangguan blokade dari warga. Demikian para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.